Halo pemirsa Fibis News, kembali dalam program Trending Topics pekan ini dengan Mark Sinambela. Berita luar negeri, inflasi Inggris melambat lebih dari yang diperkirakan dikarenakan jatuhnya harga BBM. Inflasi harga konsumen Inggris pada bulan Desember naik ke level 0,5% setelah sebelumnya indeks ada di level 1% pada bulan November. Inflasi ini merupakan tingkat tahunan terendah sejak pencatatan dimulai pada Mei tahun 2000. Sebelumnya inflasi diperkirakan akan menurun menjadi 0,7%. Tingkat pengangguran Amerika Serikat turun ke level terendah dalam lebih dari 6 tahun menjadi 5,6% pada bulan Desember, setelah pada bulan November sebelumnya mencapai 5,8%. World Bank memangkas proyeksi ekonomi global tahun ini dari perkiraan yang dibuat akhir tahun lalu dikarenakan banyaknya permasalahan ekonomi kawasan Eropa. Ekonomi global yang akan tumbuh 3% tahun ini naik dari 2,6% pada tahun 2014 namun lebih rendah dari perkiraan sebelumnya sebesar 3,4%. Bank Sentral Korea Selatan mengumumkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini dipangkas dengan pengumuman suku bunga acuan terkini yang tidak berubah dalam 3 bulan terakhir. Pertumbuhan ekonomi terbesar keempat di Asia tahun 2015 ini ada di level 3,4%, lebih rendah dari perkiraan 3,9%. Kantor Statistik Jerman yang mengumumkan bahwa produk domestik bruto PDB sepanjang tahun 2014 yang telah tumbuh 1,5% yang sejalan dengan ekspektasi ekonom meski ini baru merupakan data awal. Data Destatis ini menunjukkan PDB 2014 jauh lebih baik daripada PDB tahun 2013 pada level 0,1%. Berita-berita dalam negeri, Presiden Jokowi memberikan suntikan dana bagi tambahan modal yang diambil dari ruang fiskal yang tersisa sejumlah 700 miliar rupiah ke pabrik senjata milik negara PT Pindad untuk menambah modal produksi dan penjualan tahun ini. PT Bank Yuda Bakti Tbk, perseroan yang bergerak di bidang industri perbankan, resmi mencatatkan sahamnya dan menjadi emiten pertama pada tahun 2015 di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BBYB dari 507 emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Harga saham yang ditetapkan dalam penawaran umum sebesar Rp115 per lembar saham dengan jumlah saham yang ditawarkan ke publik sebanyak 300 juta lembar saham dan berhasil meraup dana sebesar 34,5 miliar rupiah. PT Adikarya Tbk melakukan kerjasama dengan anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia 3 yaitu PT Terminal Teluk Lamong untuk membangun pembangkit listrik tenaga gas berkapasitas 200 MW di Pelabuhan Teluk Lamong dengan modal yang harus disetorkan oleh perseroan sebesar 4,46 miliar rupiah. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk telah membatalkan rencana mengakuisisi saham atas 2degrees Mobile Ltd, operator telekomunikasi di Selandia Baru sebesar 25% hingga 30%. Saham dikarenakan tidak menemui kecocokan harga dan akan mencoba untuk mengakuisisi beberapa operator telekomunikasi lainnya yang berada di kawasan Asia serta Timur Tengah. Berita terakhir, suku bunga Bank Indonesia atau BI Rate ditetapkan tidak berubah dari acuan bulan Desember 2014 lalu. Bank Indonesia mengumumkan BI Rate terkini ada di level 7,75%, tingkat yang sama dalam 3 bulan terakhir yang merupakan BI Rate tertinggi sejak tahun 2009. Demikian Trending Topics pekan ini. Selamat berakhir pekan. Sampai bertemu kembali pada episode berikutnya. Salam Fibis.